Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sayyidus suhur wa marhaban bihi wa ahlan. Ya syahru siyam bil barakati fa akrim bihi min zairin huatin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya tinggal menghitung jam, kita akan memasuki satu bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Dalam perjalanan sejarah, dalam berbagai literatur yang kita baca, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap di penghujung bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan suci Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan karib kerabat, mengumpulkan kaum muslimin dan muslimat. Beliau menyampaikan, mengutarakan sejumlah keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan pada saat ini. Dalam rangka membangkitkan semangat, menumbuhkan motivasi, dan mengembangkan ghirah dan gairah untuk beribadah lebih baik, untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sikap mental yang tinggi, dengan sikap spiritual yang siap dengan sesungguhnya untuk menyambut, mengisi, dan memanfaatkan bulan suci yang istimewa itu. Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, sayyidus suhur, dia adalah ratunya segala bulan, famarhaban bihi wa ahlan. Oleh karena itu, sambutlah dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan itu. Boleh mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kemudian beliau juga melanjutkan, datang bulan suci yang diwajibkan siam di dalamnya, ja'a syahru siyam bibarakatin, yang membawa berkah, yang dengan penuh berkah. Oleh karena itu, muliakanlah tamu agung itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak gelar-gelar yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Antara lain, wa syahrul Ramadan adalah syahrun azimun, bulan yang agung dan mulia. Sambutlah keagungan itu. Bahkan digambarkan keagungan bulan suci Ramadan itu seperti tamu yang dirindukan, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Apabila kita analogikan keluarga kita akan kedatangan tamu yang agung, tentu kita mempersiapkan segala-galanya. Bahkan baru berita saja sampai kepada keluarga kita, tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang dirindukan selama ini baru datang, maka hati kita sudah berbunga-bunga dan sudah bergembira. Laksana seperti itulah Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan, karena mengandung sejumlah keistimewaan dan keutamaan. Keistimewaan lain bulan suci Ramadan adalah syahrun unzila fihil Qur'an, bulan di dalamnya diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tahu dalam sejarah, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, bertahap, step by step, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Rasulullah. Ada kalanya turun pada saat beliau sedang berhalwat di guha,
Misalnya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada kalanya juga Al-Quran diturunkan beliau sedang di rumah. Datang malaikat Jibril berpakaian serba putih, kemudian mengajarkan Al-Islam yang tentu saja di dalamnya ada ayat Al-Quran dan ada intisari Al-Quran. Para sahabat kaget, siapa dia ya Rasulullah? Kok sepertinya sudah akrab sekali ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, malaikat Jibril sedang mengajarkan Al-Islam kepadaku, sedang menurunkan ayat-ayatnya kepadaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya juga Al-Quran diturunkan tatkala beliau sedang tidur nyenyak lewat mimpi. Datang Jibril menyampaikan ayat-ayatnya dalam mimpi itu. Beliau pagi harinya mengumpulkan para sahabat, kemudian menyampaikan ayat-ayat yang turun tadi malam lewat mimpi itu. Kemudian dihafalkan bersama-sama dan langsung diamalkan bersama-sama. Bahkan ada kisah Al-Quran diturunkan tatkala beliau sedang menempuh sebuah perjalanan yang panjang, jauh, dan melelahkan, ada di punggung unta. Sampai terasa berat turunnya ayat itu di saat seperti itu. Bahkan ada yang seperti gemerincing suara lonceng, turun ayat-ayat. Bahkan lebih dari itu, ayat-ayat Al-Quran ada kalanya diturunkan di tengah-tengah sedang berkecamuknya peperangan, sedang menyabung nyawa memperjuangkan Al-Islam, sedang menyabung nyawa mempertahankan dakwah Islam agar sampai tembus ke hati-hati manusia, agar manusia tidak musyrik dan mempunyai akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Antara lain misalnya di tengah-tengah sedang berkecamuknya perang Badar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ada kalanya juga Al-Quran diturunkan memang di bulan suci Ramadan, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril di setiap bulan suci Ramadan datang kepada Rasulullah, kemudian mentadarusi, membacakan ayat-ayat yang dari awal turun sampai yang terakhir turun. Itulah sebabnya maka para ulama kita menganjurkan kepada kita semua, begitu juga perintah Al-Quran dan Al-Hadis, agar di bulan suci Ramadan jadikan bulan tadarus Al-Quran. Bacaannya dengan baik, tahfidnya dengan baik, tahsinnya dengan baik, tajwidnya dengan baik, bahkan pemahamannya juga dengan baik, yang ujung-ujungnya kita diwajibkan untuk melaksanakannya dengan baik dalam bukti nyata dalam perjalanan hidup sehari-hari. Itulah keistimewaan yang luar biasa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain, bahwa syahrul Ramadan syahrun yuzadu fi rizqil mu'minin. Bulan suci Ramadan bulan ditambahnya rizki orang-orang yang beriman. Bahkan syahrul Ramadan adalah syahrul sobri, bulan yang mendidik insan, mendidik manusia, mendidik kita semua untuk hidup bersabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, sabar dalam menerima ujian demi ujian, musibah demi musibah yang datang seolah berantai tak pernah kunjung selesai. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang berhasil, dan syahrul Ramadan adalah tempatnya, bulannya untuk mendidik diri kita untuk hidup sabar. Sabar bukan diam, sabar bukan pasif, sabar bukan malas, sabar bukan mengalah, tapi sabar adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa itu, antara lain dengan tadarus Al-Quran lebih intensif, malah baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya, agar setelah selesai bulan Ramadan kita faham Al-Quran dengan sebaik-baik. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.